Kita nggak ngerti dulu kenapa kita dipukul sama papa kita. Ya, tidak mengerti. Sekarang udah besar, malah kita berterima kasih. Untung kita dipukul sama papa dulu. Kalau nggak kita liar. Kalau nggak kita ngaco. Ya. Tapi arti musar yang kedua bukan hanya dipukul tetapi diberikan instruksi. Waktu kecil saya digendong-gendong. Begitu udah agak besar karena dulu gereja di Ibu Jenab itu berseberangan dengan kantor pos. Nih, ini amplop, kamu masukkan di kantor pos. Bapak saya bilang, hati-hati nyebrang. Kalau dulu jarang mobil, jarang. Selalu aja jarang, dokar aja. Jadi kita nyebrang, masukkan surat. Paling senang kita lagi kecil, masukkan surat di pos busnya. Piup, masuk. Nyebrang. Satu kali, ayah saya lihat tank baja kalau dari gereja lama itu lihat ke Jalan Siliwangi itu lurus ke Mardiwana, tank baja baru keluar dari CPM, tank baja tiba-tiba apa bunuh diri atau bagaimana, dia belok di jembatan Kali Cianjur itu dia masuk, boom. Mungkin dia salah apa begini, tapi saya juga lihat, Papa saya bilang sama CPM itu, bilang. Nah, anak kecil ketemu CPM ngeri bener. Bilang sama CPM, apa yang kamu lihat? Bahwa ada tank baja masuk di Kali Cianjur. Saya ngomong, Pak, tank baja tadi yang keluar di sini masuk di Kali Cianjur. Jangan dulu mah tenang, jalan. CPM T3 nggak lari, boro-boro lari, jalan. Nggak punya sepeda, nggak punya jalan. Oh betul celaka. Dilihat, terbalik orangnya mati. Sebab jatuhnya bukan begini di Kali Cianjur. Jadi derek lama, jadi tontonan. Patah semuanya yang jembatan itu. Nah saya masih ingat di sebelah kanan itu ada warung nasi Waode. Sebelah kiri pengadilan. Tambah besar. Saya main agak jauh ke kabupaten. Papa saya dari jendela panggil. Saya nggak lihat, jauh. Pulang digebuk sudah. Pakai rotan yang buat mimpin sangkur. Aduh, sampai tak kencing-kencing saya di celana. Mama saya bela. Nah, waktu mama saya bela, makanya dipakai kata law. Taurat. Ketika dia bela, berhentilah pukulan bapak saya. Sudah kasihan anak masih kecil, jadi pukul terlalu begitu. Merah-merah, nangis. Agak besar, jalan sekolah, mula-mula pakai beca. Terus ada teman sekolah pakai dokar, Nayor waktu itu. Size-nya, matanya juling, masih ingat saya. Lupa namanya. Saya suka duduk di depan. Nggak bayar. Karena kita nimbrung sama Ciemli. Ciemli itu di Gosuge sebelahnya. Dia SMP. Kita masih SD kelas 1. Udah, yuk ikut sini. Jadi yang bayar dia, tiap bulan kita ngikut, disamper, dijemput. Pulang juga gitu. Kalau SMP jalan. Udah jalan baru ada pindah ke sana, pindah ke sini, terus SMA lain lagi. Nah, waktu udah SMA, saya baru suruh sapu gereja. Pakai benang. Gereja. Dan seterusnya. Saya tidak sekolah betul karena waktu itu ada
aksi turunkan Bung Karno. Jadi seluruh Cianjur mulai tahun 63 itu hancur. Ya, 19 Mei 63 saya harus antarkan Peggy masih 3 tahun. Peggy antarkan pulang. Dan saya terus jalan ke sana, lihat mobil di sana terbalik, saya lihat Gosuge, cuman dia yang punya televisi. Hitam putih waktu itu dilempar, muncul, ngeri. Saya lihat di sini orang nangis, semua orang Tionghoa nangis, kasur dibawa dari dalam, bakar di jalan semua, semua. Dan ada satu bapak yang suka jualan bakso, baksonya enak, dia nangis. Sebab bakso dirampas, ditumpahkan di jalan. Dia nangis ke sini, nangis. Papa saya ada di sini, jam 5. Hari Minggu itu, tidak ada yang kebaktian. Gereja penuh dengan orang-orang seberang, itu dulu Samkau, agama Buddha, Samkau. Semua mengungsi di sini. Kasur rumah di sini, wah. Yang lucu itu mimbar di sebelah situ, salib di sebelah situ. Mereka sembahyang, Amitofu, Amitabha, Amitabha, Amitabha. Mama saya bilang, di sini jangan Amitabha, haleluya, haleluya, haleluya. Kebakaran di sana, ini api saya sudah di atas. Siram-siram terus, siram-siram. 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Sekarang saya lihat ke belakang, betul nih firman Allah ya. Yang Tuhan ambil dulu papa saya umur 52 tahun. Tahun 72. Saya baru umur 24. Papa meninggal. Saya di Beji yang jadi staf pengerja. Jadi guru, staf pengerja. Saya sampai di sini, papa saya sudah dipeti mati. Ya, kata Kokoetang, Husni Husada. Yuk, karak seperempat jam ya, dibuka deh. Nah, sudahlah. Baru seberapa jam saya tutup, ditunggu. Dulu mah belum ada formalin. Terlalu telat mah sudah. Sudahlah. Nanti juga ketemu. Sudah. Lalu ada foto-fotonya dan sebagainya. Mama saya hidup dari tahun 72 masih ada 26 tahun lagi. Pokoknya dia meninggal umur 83. 98, 72 tambah 26 berapa tuh? 98, persis. Dia masih bisa resmikan gereja ini gunting pita. Dibawa dari bawah pakai kursi roda, dia duduk di sini. Dia sudah nyaksikan itu hasil karya dari suaminya almarhum, dia menyaksikan. Sudah bahagia. Tapi kenapa ibu-ibu lebih panjang umur? Sebab menurut statistik yang memelihara iman lebih kuat itu ibu. Makanya firman Allah pakai kata lo. Berbahagia kita kalau kita punya ibu yang beribadah kepada Tuhan. Bisa bilang amin? Wanita lebih dipercaya daripada pria. Dalam segala hal. Wanita lebih setia dari laki-laki. Walaupun ada kekecualian.
Maka gereja disebut mempelai wanita. Laki-laki diwakili oleh Tuhan. Sebab laki-laki tidak bisa memegang law ibu-ibu. Nah, mari kita lihat 1 Timotius pasal 1 ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalanan wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus kepada Timotius ini dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Masih muda, 16 tahun. Timotius. Nah, sekarang kita lompat pada 2 Timotius 1. Dalam 2 Timotius 1, ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku, bangsa orang Israel. Dan selalu aku mengingat engkau, Timotius yang masih 16 tahun. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. 4. Dan apabila aku terkenang akan air matamu, ya 16 tahun, masih suka nangis, kecewa. Ya. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku yang kau curahkan itu. 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Bayangkan 16 tahun punya iman yang tulus ikhlas. Apakah iman kita tulus di depan Tuhan? Bapak sudah beriman kepada pendeta atau beriman kepada Yesus? Yang pertama-tama iman ini hidup di dalam ibumu. Coba. Dia tidak bilang ayah. Ibumu. Yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu dulu. Lois. Dan di dalam ibumu. Nenek kan perempuan. Ibu kan perempuan. Lihat. Pengaruhnya. Firman itu tertanam. Melalui ibu. Unike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi yang saya ingin saudara itu punya iman yang hidup. Bukan iman perhitungan. Bukan iman pakai otak. Bukan iman. Iman yang hidup. Kembali kepada ayat Amsal. Kita lihat hadiahnya. Ayat 9. Sebab karangan bunga yang indah bagi kepalamu dan satu kalung bagi lehermu. Jadi waktu dulu, karena ini Amsal, selalu pakai bayangan. Hebatnya nasihat ajaran papa sama petunjuk dari ibu itu, kalau kamu terima dua-duanya, kan tadi saya bilang seimbang. Sebab akibat, ayah ibu, kiri kanan, seimbang selalu. Kiri kanan, ayah ibu, atas bawah, susah senang. Itu caranya Tuhan melatih kita. Susah senang,
kalah menang, rugi untung.